Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, serta hadirin dimanapun Anda berada, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, pernahkah kita menyadari hari ini kita bisa menghabiskan waktu 1 jam hanya untuk memilih sepatu yang cocok dengan outfit? Kita rela membaca puluhan review sebelum membeli sebuah handphone. Bahkan kita bisa membandingkan harga di berbagai marketplace agar tidak salah membeli. Namun ironisnya, kita sering tidak meluangkan 5 menit untuk bertanya, apakah yang akan saya makan halal? Apakah uang yang saya terima halal? Apakah hiburan yang saya nikmati diridhoi oleh Allah? Seolah-olah kita sangat takut tertipu oleh manusia, tetapi tidak takut saat melanggar aturan Sang Pencipta. Hadirin yang dimuliakan Allah, disinilah letak persoalannya. Banyak orang mengira halal hanyalah sebuah label, padahal dalam Islam halal adalah value. Halal bukan hanya sekedar tulisan pada kemasan, tetapi prinsip hidup yang membentuk cara seorang muslim dalam berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah sekali-kali engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memerintahkan yang halal, tetapi juga yang thayyib. Mengapa? Karena sesuatu bisa saja halal, tetapi belum tentu membawa kebaikan jika digunakan secara berlebihan dan tidak pada tempatnya. Itu artinya Islam tidak hanya mengajarkan legalitas, tetapi Islam mengajarkan kualitas hidup. Saudara-saudaraku, kita semua adalah generasi Gen Z, generasi yang lahir di tengah internet. Kita tidak pernah kekurangan informasi, yang sering kita kekurangan justru filter. Media sosial hari ini tidak pernah bertanya, apakah ini halal? Yang ditanyakan algoritma hanyalah, apakah ini menarik? Apakah ini viral? Apakah ini menghasilkan engagement? Akibatnya, ukuran baik dan buruk perlahan bergeser menjadi ramai atau sepi. Ukuran benar dan salah berubah menjadi trending atau tidak. Padahal dalam Islam, kebenaran itu tidak pernah ditentukan oleh jumlah penonton, tetapi oleh petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang hal lifestyle, jangan hanya membayangkan restoran ataupun produk makanan. Hal lifestyle jauh lebih luas. Ketika seorang mahasiswa menolak mencontek saat ujian, itu hal lifestyle. Ketika seorang pedagang jujur meski pembeli tidak tahu, itu hal lifestyle. Ketika seorang konten kreator memilih tidak membuat konten yang merendahkan orang lain demi mendapatkan jutaan views, itu hal lifestyle. Artinya, halal tidak hanya tentang apa yang kita konsumsi, tetapi tentang siapa diri kita ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan bahwa setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka lebih pantas baginya.
Hadis ini bukan hanya sekedar ancaman, tetapi sebagai pengingat bahwa apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan memengaruhi hati kita. Mengapa doa seseorang terkadang tidak terkabulkan? Mengapa ibadah terasa hambar? Mengapa hati mudah gelisah? Itu bisa jadi masalahnya bukan karena Allah yang menjauh, tetapi karena kita yang terlalu dekat dengan sesuatu yang haram. Saudara-saudaraku, ada satu fenomena yang menurut saya sangat menarik. Hari ini banyak orang yang ingin menjadi financial freedom. Itu tidak salah, tetapi jangan sampai melupakan satu hal yang lebih penting, yaitu menjadi spiritual freedom. Karena apa gunanya rekening terus bertambah jika hati justru semakin kosong? Apa gunanya omset miliaran jika keberkahan menghilang dari keluarga? Apa gunanya menjadi terkenal jika nama kita tidak dikenali oleh penduduk langit? Ini bedanya ekonomi modern dan ekonomi Islam. Ekonomi modern sering bertanya, berapa keuntungan yang kamu dapatkan? Sedangkan ekonomi Islam bertanya, apakah keuntungan yang kamu dapatkan itu diperoleh dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Islam yang dicari bukan hanya profit tetapi barokah. Maka dari itu saya ingin mengajak diri saya sendiri dan kita semua, mari kita mulai dengan hal yang sederhana. Periksa apa yang kita makan, periksa bagaimana cara kita mencari uang, periksa apa yang kita tonton, dan yang lebih utama yaitu periksa hati kita. Karena gaya hidup halal itu tidak dimulai dari supermarket, tetapi dari hati yang ingin selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dakwah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.